Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa saja. Aku sedang memotong cabai di dapur untuk membuat sambal favorit suamiku. Langkahnya terdengar dari ruang tamu, berat dan menyeret, seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Aku sudah terbiasa dengan suasana semacam itu. 5 tahun pernikahan kami tidak selalu diwarnai dengan tawa. Namun, hari itu berbeda. Ketika aku menoleh untuk bertanya apakah dia ingin sambal lebih pedas seperti biasanya, wajahnya sudah merah padam. "Kamu selalu begini," katanya tiba-tiba, suaranya melengking. Aku kebingungan. "Apa maksudmu, Mas? Aku baru masak." Dia tidak memberi kesempatan untuk menyelesaikan kalimatku. Sebuah piring mendarat dengan keras di meja dapur, membuatku terlonjak. "Kamu pikir aku mau terus begini? Makan sambal tiap hari? Apa kamu tidak tahu apa-apa soal apa yang aku inginkan?" Aku terdiam. Sudah sering aku mendengar keluhannya yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas, tapi kali ini nada suaranya membuat dadaku bergetar. Aku mencoba tetap tenang. "Kalau Mas ingin makan lain, tinggal bilang. Aku bisa masak apa saja." Namun, ucapanku seolah menyulut api. Dia menghempaskan piring itu ke lantai hingga pecah berantakan. Aku mematung, tanganku yang memegang pisau masih di udara. Dia melangkah lebih dekat, matanya yang biasanya tenang berubah tajam, menakutkan. "Kamu pikir aku bodoh? Selama ini kamu pura-pura peduli, tapi kamu tidak pernah benar-benar mengerti aku." Aku ingin menjawab, tapi sebelum sempat mengeluarkan kata, dia mengambil mangkuk sambal yang baru saja selesai aku buat. Dengan sekali gerakan, dia melemparkannya ke wajahku. Rasa pedas dan panas langsung menyerang kulitku. Aku menjerit, rasa perih merayap dari pipiku ke mata. Aku tersandar ke dinding, terengah-engah sambil mencoba membersihkan wajahku dengan tangan gemetar. Sambal itu menyelip ke sela-sela rambutku, menetes ke leherku. Air mata mulai mengalir, bercampur dengan sambal yang menempel. "Mas, kenapa?" ibisikku lirih. Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya berdiri di sana, napasnya memburu, seperti puas melihatku terluka. Itu adalah momen yang mengubah segalanya. Aku tidak lagi melihat dia sebagai suamiku, orang yang dulu bersumpah untuk melindungiku. Di depan mataku sekarang hanya ada seseorang yang telah melewati batas yang tidak bisa dimaafkan. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani aku pikirkan. Aku akan meninggalkannya. Aku menghabiskan malam itu membersihkan diri, mencoba menenangkan pikiran, tapi luka di hatiku terasa jauh lebih dalam daripada perih di wajahku. Aku ingat pertama kali kami bertemu, bagaimana dia membuatku tertawa, bagaimana dia meyakinkanku bahwa dia adalah orang yang tepat untukku. Tapi orang yang sekarang ada di depanku bukan lagi pria itu. Keesokan paginya, aku memberanikan diri berbicara. "Mas, aku tidak bisa terus begini." Dia hanya tertawa kecil, sarkastis. "Terus? Kamu mau apa? Cerai?" Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa yakin dengan jawabanku. "Iya, Mas. Aku mau cerai." Raut wajahnya berubah seketika, dari senyum sarkastis menjadi amarah yang sulit dia sembunyikan. "Cerai?" Suaranya meninggi. "Kamu pikir bisa seenaknya begitu? Siapa yang mau sama kamu setelah ini? Hah? Aku sudah mengambilmu dari keluarga miskinmu, dan ini balasannya?" Kata-katanya menusuk, tapi anehnya, aku tidak merasa terluka. Aku hanya merasa lelah. Lelah dengan manipulasi, lelah dengan emosi yang naik turun seperti ini,
dan lelah harus terus berjalan di atas pecahan kaca setiap hari, takut kapan dia akan meledak lagi. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku berjalan melewatinya menuju kamar tidur. Dengan langkah mantap, aku membuka lemari dan mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan ekspresi tidak percaya. "Kamu serius?" Tanyanya, nadanya kini berubah menjadi sinis. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja?" Tanganku gemetar saat aku memasukkan baju terakhir ke dalam tas. Aku mengangkat wajahku, menatapnya lurus di mata. "Aku sudah cukup, Mas. Aku tidak akan terus bertahan hanya untuk disakiti." Dia mendekat, mencoba mengambil tas itu dari tanganku, tapi aku menahannya erat. "Kamu mau pergi kemana?" "Pulang ke rumah orang tuamu yang bahkan tidak bisa memberimu makan dengan layak? Jangan bermimpi. Tidak ada tempat untukmu di luar sana selain di rumah ini." Kata-katanya penuh penghinaan, tapi aku tidak peduli. Aku sudah membuat keputusan. Lebih baik aku hidup di jalanan daripada tinggal di sini, kataku dengan suara yang tegas meski hatiku berdebar. Dia terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka aku benar-benar serius. Tapi kemudian, wajahnya kembali memerah. Dia menghempaskan tangannya ke dinding, membuatku terlonjak. "Pergi saja. Tapi ingat, kamu tidak akan bisa hidup tanpaku." Aku berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa lagi. Hatiku berat, tapi langkahku tidak berhenti. Aku tahu aku harus keluar dari tempat itu sekarang atau tidak akan pernah bisa melakukannya. Di luar, udara malam terasa dingin menusuk kulitku. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Orang tuaku tinggal di desa yang jauh, dan aku tidak punya cukup uang untuk naik bus ke sana. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menjauh. Aku menghabiskan malam itu di rumah seorang teman lama, Dina, yang selalu mengatakan padaku untuk meninggalkan suamiku. Dina menyambutku dengan pelukan hangat meski sudah larut malam. Ketika dia melihat bekas kemerahan di wajahku, dia tidak perlu bertanya apa yang terjadi. "Kamu akhirnya keluar dari sana," katanya pelan, seperti lega. "Sudah lama aku berharap kamu mengambil langkah ini." Aku menangis di pelukannya, meluapkan semua rasa sakit yang selama ini kusimpan. Dina memberiku tempat tidur di sofa dan memastikan aku makan sebelum tidur. Keesokan harinya, aku mulai merencanakan hidup baruku. Aku tahu tidak akan mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan kembali ke kehidupan yang penuh dengan kekerasan. Aku mulai mencari pekerjaan, meski hanya sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus. Suamiku mulai menghubungi teman-temanku, mencoba mencari tahu di mana aku berada. Dia bahkan datang ke rumah orang tuaku, mengancam mereka agar memaksaku pulang. Tapi aku sudah siap. Aku menghubungi pengacara untuk mengurus perceraian. Prosesnya memakan waktu, penuh dengan tekanan dan intimidasi dari pihak suamiku. Tapi setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat kembali sambal yang dia lemparkan ke wajahku, rasa panas yang perih, dan penghinaan yang menyertainya. Itu menjadi pengingat bahwa aku tidak boleh menyerah. Waktu berlalu, dan akhirnya aku berdiri di ruang sidang mendengar hakim mengetuk palu, mengesahkan perceraian kami. Rasanya seperti beban berat yang akhirnya terangkat dari pundakku. Setelah semua selesai, aku pindah ke kota lain, memulai kembali hidupku dari awal. Aku bekerja keras, menyewa kamar kecil yang cukup nyaman,
dan perlahan-lahan membangun kepercayaan diriku yang telah hancur selama bertahun-tahun. Meski bekas luka di hati membutuhkan waktu untuk sembuh, aku tahu aku telah mengambil keputusan yang tepat. Meninggalkan suamiku bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru awal dari kehidupan yang lebih baik. Dan setiap kali aku melihat sambal di atas meja, aku tersenyum kecil. Bukan karena aku mengingat kejadian itu, tapi karena aku tahu bahwa aku telah menemukan kembali rasa hormat pada diriku sendiri, dan itu jauh lebih berharga daripada rasa pedas apapun. Hidup baruku dimulai dari nol, penuh perjuangan, tapi kali ini aku melangkah tanpa ketakutan. Aku bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Pekerjaan itu tidak bergengsi, tetapi memberiku kebebasan untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk bersiap-siap, dan setiap malam aku pulang ke kamar kos kecilku yang sederhana. Tidak ada yang mewah, tapi aku merasa damai. Namun, perjalanan ini tidak pernah mudah. Suamiku, mantan suamiku kini, tidak tinggal diam. Meski perceraian kami sudah resmi, dia masih mencoba mengganggu hidupku. Telepon tak dikenal sering masuk ke ponselku, dan aku tahu itu dia. Pesan-pesan ancaman juga sesekali muncul, mencoba menggoyahkan keyakinanku. Aku akan membuatmu menyesal, katanya dalam salah satu pesannya. Awalnya, aku merasa takut. Aku memeriksa pintu dan jendela setiap malam, memastikan semuanya terkunci. Aku tidak memberitahu Dina, meski dia sering bertanya bagaimana keadaanku. Aku tidak ingin membebaninya lebih jauh. Namun, lama-kelamaan aku menyadari bahwa rasa takut itu adalah senjata terbesarnya. Aku memutuskan untuk memblokir nomornya dan mengabaikan semua pesan yang datang. Aku tidak akan membiarkan dia merusak kebahagiaan kecil yang mulai kurajut kembali. 1 tahun berlalu, dan kehidupanku mulai stabil. Aku dipromosikan menjadi pengelola kafe, sebuah pencapaian kecil yang sangat berarti bagiku. Aku juga mulai menjalin hubungan dengan orang-orang baru, meski hati ini masih belum siap untuk menerima cinta yang lain. Dina, yang selalu menjadi tempatku berbagi cerita, suatu hari datang dengan senyum lebar di wajahnya. "Kamu tahu nggak? Aku dengar si mantanmu bangkrut," katanya sambil menyeruput kopinya. Aku tertegun. "Bangkrut? Dari mana kamu tahu?" Dia sekarang kerja serabutan. Bisnis yang dia banggakan itu ternyata hanya bertahan sebentar. Katanya banyak utang di mana-mana. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Bukan kebahagiaan yang kurasakan mendengar kabar itu, tapi kelegaan. Seperti sebuah bab yang akhirnya benar-benar tertutup. Namun, Dina menatapku dengan serius. "Tapi kamu tetap harus hati-hati. Orang seperti dia bisa jadi lebih berbahaya saat sudah terpojok." Aku mengangguk. Peringatannya kutanamkan dalam hati, meski aku berharap aku tidak akan pernah berurusan lagi dengannya. Hidupku terus berlanjut. Aku mulai menyibukkan diri dengan belajar keterampilan baru. Aku mengambil kelas memasak di malam hari, sesuatu yang selalu ingin kulakukan tapi tak pernah punya kesempatan. Guru masakku, seorang wanita paruh baya bernama Bu Sari, sering memuji usahaku. "Kamu punya bakat," katanya suatu hari. "Kalau kamu mau, kamu bisa membuka usaha sendiri." Ide itu menggema di pikiranku. Mungkin aku bisa. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar istri atau pelayan kafe. Dengan tabungan yang kuperoleh selama bekerja, aku mulai merancang rencana kecil. Aku menyewa tempat di dekat pasar, hanya sebuah kios sederhana, dan mulai menjual makanan. Awalnya,
hanya beberapa orang yang mampir. Tapi seiring waktu, pelanggan mulai berdatangan. Makanan rumahan dengan rasa pedas khas yang aku buat dari resep-resep yang kupelajari menjadi favorit banyak orang. Satu hari, seorang pelanggan berkata, sambal buatanmu ini luar biasa. Apa rahasianya?" Aku hanya tersenyum kecil. "Rahasia dari pengalaman hidup," jawabku setengah bercanda. Namun, dunia tidak pernah sepenuhnya tenang. Suatu malam, setelah aku menutup kiosku, aku merasa ada seseorang yang mengikutiku. Langkah kaki itu terdengar samar di belakangku, menyatu dengan suara kendaraan di jalan. Aku mempercepat langkahku, dan begitu pula orang di belakangku. Aku berhenti dan menoleh dengan cepat. Dia berdiri di sana, di bawah cahaya lampu jalan. Mantan suamiku. "Hai," katanya dengan senyum yang tidak pernah kupercaya. Aku menguatkan diriku. "Apa yang kamu mau?" Dia mendekat, dan aku bisa mencium bau alkohol dari tubuhnya. "Aku cuma mau bicara, itu saja. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkanku tanpa konsekuensi." Aku menggeleng. Semua sudah selesai. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tapi dia tidak mundur. Dia meraih lenganku, mencengkeramnya dengan kuat. "Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu tidak akan pernah lebih baik tanpaku." Tanganku gemetar, tapi aku tidak ingin terlihat lemah. Aku menarik napas panjang dan berkata dengan tegas, aku sudah jauh lebih baik tanpa kamu. Dan kamu tahu itu." Dia terdiam, seolah kata-kataku adalah tamparan baginya. Tapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, seorang pria dari kios sebelah datang mendekat. "Mas, ada masalah?" tanya pria itu. Mantan suamiku mundur, melepaskan lenganku. Tidak ada masalah," katanya dengan nada gugup. Dia melangkah pergi, tapi aku tahu ini bukan yang terakhir kali aku akan melihatnya. Aku melaporkan kejadian itu ke polisi, memastikan ada catatan jika dia mencoba sesuatu lagi. Dina, yang selalu mendukungku, menyarankan agar aku mempertimbangkan pindah kota lagi, tapi kali ini aku menolak. Dia sudah cukup mengontrol hidupku selama ini. "Aku tidak akan lari lagi," kataku dengan mantap. Bisnis kecilku terus berkembang, dan aku mulai mempekerjakan orang untuk membantuku. Aku bahkan mengajukan pinjaman kecil untuk memperluas usahaku. Dari kios kecil di pasar, aku akhirnya berhasil membuka sebuah warung makan sederhana. Nama warung itu? Sambal Bahagia. Bukan ironi, tapi pengingat bahwa aku telah melalui rasa pedas kehidupan dan keluar sebagai pemenang. Hari-hariku di Sambal Bahagia mulai dipenuhi kesibukan yang menyenangkan. Pelanggan semakin ramai, dan aku sering kehabisan stok sebelum waktu tutup. Meskipun melelahkan, aku merasa puas. Setiap hidangan yang keluar dari dapurku adalah bukti bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan. Namun, suatu siang yang terik, di tengah-tengah hiruk-pikuk pelanggan yang memenuhi warungku, sosok yang tidak pernah ingin kulihat lagi muncul di pintu. Mantan suamiku berdiri di sana, mengenakan pakaian yang lusuh. Tubuhnya terlihat lebih kurus dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Tatapan matanya suram, dan bibirnya menyeringai seperti mencoba mencari perhatian. Pelanggan lain tidak memperhatikan kehadirannya, tapi aku langsung merasa tubuhku menegang. Aku mendekat dengan hati-hati, memastikan untuk menjaga jarak. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku dingin, suaraku nyaris tenggelam dalam kebisingan warung. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia melangkah masuk, menatap sekeliling seperti sedang menilai hasil kerjaku. "Jadi,
Ini tempatmu sekarang? Dia tertawa kecil, nada mengejek di suaranya. Aku mengangguk pelan, berusaha menjaga ketenangan meski dadaku berdegup kencang. Kalau kamu hanya ingin mengganggu, lebih baik kamu pergi. Dia tertawa lagi, tapi kali ini tawanya lebih pahit. Aku nggak datang untuk mengganggu, ya katanya, suaranya merendah. Aku butuh bantuan. Kata-katanya membuatku terkejut. Aku tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Bantuan? Ulangku, memastikan aku tidak salah dengar. Dia mengangguk, menundukkan kepalanya seperti orang yang kalah. Hidupku berantakan. Aku kehilangan semuanya. Bisnisku hancur, utang menumpuk, dan sekarang aku bahkan tidak punya tempat tinggal. Aku hanya butuh bantuanmu. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Di satu sisi, ada bagian kecil dari diriku yang merasa iba. Bagaimanapun juga, aku pernah mencintai pria ini. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa melupakan semua rasa sakit yang dia berikan padaku. Luka itu masih ada, meskipun aku telah berusaha untuk menyembuhkannya. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Kamu datang ke sini setelah semua yang kamu lakukan padaku, dan kamu berharap aku akan membantu? Dia menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara penyesalan dan keputusasaan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini darimu. Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin percaya bahwa dia tulus, tapi aku tahu lebih baik daripada membiarkan diriku terjebak lagi dalam lingkaran manipulasi. Aku menatapnya dengan tegas. Maaf, kataku akhirnya. Aku tidak bisa membantumu. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tidak mau kembali ke masa lalu. Hidupku sudah cukup sulit untuk aku bangun, dan aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkannya lagi. Dia terdiam, dan untuk sesaat, aku melihat kilatan kemarahan di matanya. Tapi itu segera hilang, digantikan oleh keputusasaan yang mendalam. Dia mengangguk pelan, seolah menerima penolakanku, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berdiri di sana untuk beberapa saat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ketika akhirnya aku kembali ke dapur, tanganku gemetar. Dina, yang kebetulan sedang berkunjung, langsung mendekat. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan wajah khawatir. Aku mengangguk, meski hatiku masih berdebar. Dia datang minta bantuan. Dina mengangkat alisnya. "Dan kamu?" Aku menolak. Dia tersenyum kecil, bangga padaku. "Bagus. Kamu sudah jauh lebih kuat sekarang." Hari-hari berlalu, dan aku tidak pernah melihat mantan suamiku lagi. Bisnis, Sambal Bahagia, terus berkembang, dan aku mulai bermimpi lebih besar. Aku ingin membuka cabang baru di kota lain, memberikan kesempatan kerja kepada lebih banyak orang, terutama perempuan yang pernah mengalami apa yang aku alami. Dalam perjalanan ini, aku bertemu banyak orang yang menginspirasi dan mendukungku. Salah satunya adalah seorang pria bernama Arif, seorang pelanggan setia yang selalu datang ke warungku setiap minggu. Dia tidak pernah berbicara banyak, tapi selalu memberikan senyuman yang tulus. Suatu hari, dia mendekatiku setelah selesai makan. "Sambal buatanmu ini luar biasa," katanya. "Kamu pasti sudah melalui banyak hal untuk bisa menciptakan sesuatu seperti ini." Aku tertegun. Kata-katanya sederhana, tapi terasa dalam. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan sedikit tentang perjalananku,
tentang bagaimana aku memulai dari nol, tentang luka yang pernah aku alami, dan tentang bagaimana aku berjuang untuk bangkit. Dia mendengarkan dengan seksama, tanpa menghakimi, tanpa mengasihani. Ketika aku selesai, dia berkata, "Kamu luar biasa. Aku berharap suatu hari aku bisa membantu mewujudkan mimpi-mimpimu." Seiring waktu, Arif menjadi bagian penting dalam hidupku. Dia bukan hanya pendukung, tapi juga teman yang selalu ada. Hubungan kami berkembang perlahan, tanpa paksaan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku bisa membuka hati lagi. Tapi yang terpenting, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan sejati adalah saat aku bisa berdiri tegak, memeluk masa laluku tanpa membiarkannya mendefinisikan siapa aku. Kini, ketika aku melihat warung es sambal bahagia yang semakin ramai, aku tahu bahwa aku telah berhasil. Bukan hanya berhasil membangun usaha, tapi juga berhasil membangun kembali diriku. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Waktu berlalu dengan cepat. Sambal bahagia kini bukan hanya sebuah warung makan sederhana. Dalam 2 tahun terakhir, aku berhasil membuka 3 cabang baru di kota yang berbeda. Setiap cabang dikelola oleh orang-orang yang aku percaya. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dengan latar belakang yang serupa denganku. Perempuan yang pernah terpuruk dan sedang bangkit kembali. Aku tidak pernah menyangka hidupku bisa berubah sejauh ini. Jika dulu aku hanya seorang istri yang selalu tunduk pada tekanan, kini aku adalah seorang pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Namun, perjalanan ini penuh dengan tantangan, dan beberapa di antaranya menguji tekadku dengan cara yang tidak pernah aku duga. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa salah satu cabang es sambal bahagia di kota seberang mengalami masalah. Karyawan di sana melaporkan bahwa ada seorang pria yang sering datang dan membuat keributan. Dia mengancam akan merusak warung jika tidak diberi uang. Aku segera pergi ke sana untuk menyelesaikan masalah itu. Ketika aku tiba, aku mendapati seorang pria duduk di salah satu meja dengan ekspresi wajah yang suram. Tubuhnya terlihat tak terurus, dan ada botol minuman keras di tangannya. Saat dia melihatku masuk, dia berdiri dengan tergesa-gesa. Dia adalah mantan suamiku. "Jadi, kamu benar-benar berhasil," katanya dengan suara yang terdengar sinis namun rapuh. Sementara aku di sini, tidak punya apa-apa. Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosi yang muncul. "Apa yang kamu inginkan?" tanyaku, berusaha tegas namun tenang. Dia tertawa pahit. "Aku ingin hidupku kembali. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu." Aku menatapnya dalam diam. Melihatnya dalam keadaan seperti ini, ada rasa iba yang muncul, tapi aku tahu aku tidak boleh membiarkan perasaan itu menguasai akalku. "Dulu, kamu yang menghancurkan semuanya," jawabku. "Sekarang, aku membangun hidupku sendiri. Kalau kamu mau memperbaiki hidupmu, kamu harus mulai dari dirimu sendiri." Dia terdiam, lalu menunduk. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kata-katanya membuatku berpikir sejenak. Aku tidak ingin memberinya kesempatan untuk kembali masuk ke dalam hidupku, tapi aku juga tidak ingin menjadi orang yang meninggalkan seseorang dalam keterpurukan. "Kalau kamu benar-benar mau berubah, aku bisa memberimu pekerjaan di sini," kataku akhirnya. "Tapi ada syaratnya. Tidak ada alkohol, tidak ada ancaman, dan kamu harus mengikuti semua aturan. Kalau kamu melanggar, ini akan menjadi kesempatan terakhir." Dia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu serius?" "Aku serius."
Tapi ini bukan karena aku masih peduli padamu. Ini karena aku tahu bagaimana rasanya terjebak dalam kegelapan tanpa tahu kemana harus pergi. Tapi perubahan ada di tanganmu, bukan di tanganku. Memberi mantan suamiku kesempatan bekerja di salah satu cabangku adalah keputusan yang sulit, dan aku tahu banyak orang yang mempertanyakan keputusanku. Dina adalah salah satunya. "Kamu yakin ini keputusan yang tepat?" tanyanya suatu malam saat kami berbicara di telepon. "Dia pernah menyakitimu. Bagaimana kalau dia melakukannya lagi?" Aku menghela napas. Aku tidak memberinya kesempatan untuk masuk ke hidupku. Aku hanya memberinya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Kalau dia menyalahgunakannya, aku akan langsung menghentikannya. Dina masih terdengar ragu, tapi dia tidak mendebat lebih jauh. Bulan-bulan berikutnya penuh dengan kewaspadaan. Aku memantau pekerjaannya dari jauh, memastikan dia benar-benar bekerja dengan baik. Awalnya, dia terlihat canggung dan sulit beradaptasi, tapi perlahan-lahan dia mulai berubah. Dia datang tepat waktu, bekerja keras, dan bahkan mulai menjalin hubungan baik dengan karyawan lain. Satu hari, pengelola cabang itu mengirimkan pesan kepadaku. "Bu, saya ingin bilang kalau Pak Edo, mantan suamiku, bekerja sangat baik akhir-akhir ini. Dia bahkan membantu karyawan lain ketika mereka kesulitan." Membaca pesan itu, aku merasa lega, tapi aku tidak membiarkan diriku terbawa emosi. Aku tahu bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu, dan aku tidak boleh lengah. Di sisi lain, hubungan dengan Arif semakin berkembang. Dia bukan hanya teman yang mendukung, tapi juga seorang mitra yang membantuku melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif. Dia sering datang membantuku di warung, memberikan ide-ide baru untuk pengembangan bisnis. Satu hari, saat kami duduk bersama setelah menutup warung, dia berkata, kamu tahu, aku selalu kagum melihat bagaimana kamu bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya." Aku tersenyum, merasa tersentuh oleh kata-katanya. Aku tidak melakukannya sendirian. Aku punya orang-orang seperti kamu yang selalu mendukungku. Dia menatapku dengan tatapan hangat. Aku ingin mendukungmu lebih dari sekadar teman, kalau kamu mengizinkan. Hatiku berdebar mendengar kata-katanya. Aku tahu dia tulus, tapi aku juga tahu bahwa aku perlu waktu untuk memastikan bahwa aku siap membuka hati sepenuhnya. "Aku menghargai perasaanmu, Arif," kataku pelan. "Tapi aku ingin kita berjalan perlahan. Aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar siap sebelum kita melangkah lebih jauh." Dia mengangguk, memahami tanpa memaksaku. Aku akan menunggu, berapa lama pun itu. Sementara itu, bisnis Sambal Bahagia terus berkembang. Aku mulai merancang program pelatihan untuk perempuan yang ingin memulai usaha sendiri, berbagi pengalaman dan keterampilanku. Aku ingin menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar, membantu mereka yang membutuhkan dorongan untuk bangkit. Hidupku kini penuh dengan tantangan, tapi juga kebahagiaan. Aku belajar bahwa luka masa lalu tidak harus menjadi penghalang. Mereka bisa menjadi bahan bakar yang mendorong kita untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dan di setiap meja warung, Sambal Bahagia, aku melihat wajah-wajah yang tersenyum, menikmati makanan yang kubuat dengan cinta dan perjuangan. Itu adalah pengingat bahwa hidupku kini penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan sejati. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara aku dan Arif semakin erat. Meski aku masih menjaga jarak, dia selalu hadir dengan sikap sabar dan penuh perhatian. Setiap kali aku merasa ragu untuk melangkah lebih jauh, dia tidak pernah memaksa. Dia hanya ada di sana,
menjadi teman bicara yang setia dan tempatku bersandar ketika beban hidup terasa berat. Arif bukan pria yang flamboyan atau suka pamer. Dia sederhana, tetapi memiliki ketulusan yang sulit ditemukan. Dia sering membantuku tanpa diminta, baik itu mengurus warung, menemani saat aku harus mengunjungi cabang-cabang lain, atau sekadar mendengar keluhanku di penghujung hari. Suatu malam, setelah kami selesai makan malam bersama di salah satu cabang, sambal bahagia, dia menatapku dengan tatapan yang lembut namun serius. "Kamu tahu, aku selalu ingin bertanya," katanya, sambil memainkan gelas kopinya. "Apa yang sebenarnya membuatmu ragu untuk membuka hati lagi?" Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban yang tepat. "Aku tidak ragu pada kamu, Arif," jawabku akhirnya. "Aku ragu pada diriku sendiri. Aku takut membuat keputusan yang salah lagi. Aku takut melukai diriku sendiri seperti dulu." Dia mengangguk, seolah memahami. "Aku mengerti. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah memaksamu. Aku hanya ingin kamu merasa aman. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak perlu menghadapi semuanya sendirian lagi." Kata-katanya terasa seperti pelukan hangat yang menenangkan. Meski hatiku masih penuh dengan keraguan, aku tahu bahwa Arif adalah orang yang tulus. Hubungan kami berkembang secara alami. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tidak hanya untuk urusan pekerjaan, tetapi juga untuk saling mengenal lebih dalam. Dia sering mengajakku ke tempat-tempat sederhana yang memiliki makna baginya. Kebun kecil di belakang rumah keluarganya, sebuah bukit kecil tempat dia sering merenung, atau kedai kopi tua yang katanya menjadi saksi perjuangan hidupnya. Tempat ini dulu jadi pelarianku saat aku merasa dunia terlalu berat, katanya suatu kali di kedai kopi itu. Aku tersenyum, merasa terhubung dengannya. "Kamu tahu, aku juga punya tempat seperti itu. Tapi sekarang, pelarian terbaikku adalah saat aku melihat orang-orang tersenyum di warungku. Itu memberiku kekuatan untuk terus melangkah." Dia tersenyum mendengar kata-kataku. Dan aku ingin menjadi bagian dari kekuatan itu. Hubungan kami akhirnya menjadi bahan pembicaraan di antara teman-teman dan karyawan warung. Dina, yang selalu ingin tahu, mulai menggoda setiap kali Arif datang berkunjung. "Jadi, kapan kalian akan membuat pengumuman resmi?" tanyanya sambil tertawa kecil. Aku hanya menggeleng sambil tersenyum, tetapi dalam hati, aku tahu bahwa aku semakin nyaman dengan kehadiran Arif dalam hidupku. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Ada saat-saat ketika masa laluku menghantuiku, membuatku merasa tidak cukup baik untuk Arif. Aku sering berpikir, bagaimana jika aku masih membawa beban yang akan menyakitinya di kemudian hari? Apa kamu yakin ingin bersama seseorang yang memiliki begitu banyak luka seperti aku? Tanyaku suatu malam ketika kami sedang berjalan-jalan di taman. Dia berhenti dan menatapku dengan tatapan yang dalam. "Kamu tahu, luka itu adalah bagian dari siapa kamu. Mereka adalah bukti bahwa kamu telah bertahan, bahwa kamu kuat. Dan aku tidak pernah melihat luka-luka itu sebagai kekurangan. Aku melihatnya sebagai keindahan yang membuatmu menjadi kamu." Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku layak untuk dicintai, meski dengan semua kekurangan dan luka yang kumiliki. Suatu hari, setelah aku selesai mengelola laporan keuangan untuk salah satu cabang, Arif datang ke warung dengan membawa sebuah kotak kecil. Dia tampak gugup, sesuatu yang jarang kulihat darinya. "Ada apa?" tanyaku penasaran. Dia meletakkan kotak itu di atas meja dan membuka isinya. Di dalamnya ada sepasang anting kecil berbentuk bunga,
sederhana tapi sangat indah. Aku tahu ini bukan sesuatu yang mewah, katanya dengan suara pelan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius. Aku ingin kita melangkah bersama, perlahan tapi pasti. Aku terdiam, merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Anting itu bukan hanya sekadar hadiah, itu adalah simbol dari komitmen dan keseriusannya. Aku tidak butuh sesuatu yang mewah, jawabku akhirnya. Yang aku butuhkan adalah seseorang yang tulus. Dan kamu sudah membuktikan itu. Aku menerimanya dengan senyuman, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. 2 tahun kemudian, aku dan Arif menikah dalam sebuah acara sederhana yang dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Tidak ada kemewahan, tapi ada kebahagiaan yang melimpah. Aku tidak pernah membayangkan akan menemukan cinta lagi, tapi Arif membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang menerima seseorang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pernikahan kami menjadi awal dari babak baru dalam hidupku. Kami mengelola Sambal Bahagia bersama, terus memperluas usaha kami, dan membantu lebih banyak orang untuk bangkit dari keterpurukan. Kini, aku tahu bahwa luka masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi mereka tidak lagi mendefinisikan siapa aku. Bersama Arif, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita menemukan seseorang yang tidak hanya mencintai kita apa adanya, tetapi juga membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar damai. Setelah menikah dengan Arif, hidupku memasuki babak baru yang penuh dengan kejutan. Aku sudah melewati berbagai tantangan di masa lalu, tapi aku tahu, pernikahan juga memiliki perjalanan yang unik. Hubungan kami tidak selalu berjalan mulus, namun aku dan Arif berkomitmen untuk menghadapi semuanya bersama, seperti sebuah tim. Kami memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tidak terlalu jauh dari cabang utama Sambal Bahagia. Rumah itu tidak besar, tapi memiliki halaman kecil yang cukup luas. Arif, yang ternyata memiliki hobi berkebun, mulai menanam berbagai tanaman. Dia sering menghabiskan pagi harinya di sana, sementara aku sibuk mempersiapkan bahan-bahan untuk usaha warung. Aku ingin halaman ini dipenuhi tanaman cabai dan rempah-rempah, katanya suatu pagi sambil menggali tanah. Aku tertawa. Kenapa? Mau jadi pemasok cabai buat warung kita? Dia hanya tersenyum. Setidaknya kalau kita kehabisan cabai, kita punya cadangan sendiri. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi dengan momen-momen kecil seperti ini. Meski sederhana, semuanya terasa bermakna. Aku merasa menemukan kedamaian yang selama ini kucari, kedamaian yang datang dari kebersamaan dan saling pengertian. Tantangan bisnis. Namun, kehidupan tidak selalu tentang momen bahagia. Tantangan besar datang ketika salah satu cabang warung kami mengalami penurunan drastis dalam jumlah pelanggan. Lokasinya yang berada di area yang mulai sepi karena pembangunan besar-besaran di sekitar membuat pelanggan setia mencari tempat lain. Kita harus memindahkan cabang itu, kataku kepada Arif setelah membahas laporan keuangan. Dia mengangguk setuju, tapi ada kekhawatiran di matanya. Tapi itu berarti kita harus menyiapkan modal besar lagi. Apa kita siap untuk itu sekarang? Aku tahu dia benar. Meskipun bisnis kami berkembang, setiap keputusan besar memiliki risiko. Setelah diskusi panjang, kami memutuskan untuk mencari lokasi baru yang lebih strategis, meski itu berarti harus menunda rencana ekspansi lainnya. Arif selalu ada di sampingku, memberikan dukungan penuh meskipun situasinya tidak mudah. Kita sudah melalui yang lebih sulit dari ini, katanya suatu malam ketika aku merasa cemas.
Kita bisa melewati ini bersama. Perjuangan kami membuahkan hasil. Setelah menemukan lokasi baru dan merancang ulang strategi pemasaran, cabang itu kembali berkembang. Pengalaman ini mengajarkan kami untuk tidak takut mengambil risiko, selama kami melakukannya dengan hati-hati dan bersama-sama. Perjalanan menanti keturunan. Salah satu topik yang sering muncul dalam pernikahan kami adalah tentang anak. Sejak awal, aku dan Arif sepakat untuk tidak terlalu terburu-buru. Kami ingin menikmati waktu sebagai pasangan baru terlebih dahulu. Namun, setelah setahun menikah, keluarga besar mulai menanyakan kapan kami akan memiliki anak. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali membuatku merasa tertekan, terutama karena ada kekhawatiran di dalam diriku. Luka masa lalu yang masih membekas kadang membuatku bertanya-tanya, apakah aku bisa menjadi seorang ibu yang baik? Arif selalu menenangkanku. Jangan biarkan omongan orang lain membuat kita terburu-buru, katanya suatu malam ketika aku menangis setelah makan malam keluarga. Kita akan melakukannya di waktu yang tepat, ketika kita siap, bukan karena tekanan dari orang lain. Meski aku masih merasa khawatir, kata-katanya selalu memberiku kekuatan. Kami memutuskan untuk menjalani hidup dengan santai, menikmati waktu bersama tanpa terburu-buru mengejar apa yang belum datang. Membangun komunitas. Selain mengelola bisnis, aku dan Arif juga mulai aktif membangun komunitas kecil di sekitar kami. Kami mengadakan pelatihan memasak gratis untuk para perempuan yang ingin memulai usaha sendiri. Aku berbagi resep sambal andalanku, sementara Arif mengajarkan dasar-dasar manajemen usaha kecil. Suatu hari, salah satu peserta pelatihan mendekatiku setelah sesi selesai. "Bu, terima kasih banyak. Saya jadi merasa lebih percaya diri untuk membuka usaha sendiri," katanya dengan mata berbinar. Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Aku tahu bagaimana rasanya memulai dari nol, dan melihat orang lain mendapatkan harapan baru adalah kebahagiaan tersendiri. Arif selalu mendukungku dalam kegiatan ini. Dia bahkan sering membantu mengorganisir acara, memastikan semuanya berjalan lancar. "Kamu tahu," katanya suatu hari, aku bangga melihat kamu bisa menginspirasi begitu banyak orang. Kamu benar-benar luar biasa." Aku hanya tersenyum, merasa bersyukur memiliki pasangan yang selalu mendukungku tanpa syarat. Ujian pernikahan. Seperti pasangan lainnya, kami juga menghadapi ujian dalam pernikahan kami. Salah satu momen sulit adalah ketika aku mengetahui bahwa mantan suamiku, Edo, kembali membuat masalah. Setelah beberapa tahun bekerja di salah satu cabangku, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kembali ke kebiasaan buruknya. Aku pikir dia sudah berubah, kataku kepada Arif dengan nada kecewa. Arif menatapku dengan tenang. "Kamu sudah memberinya kesempatan, dan itu adalah hal yang baik. Tapi jika dia menyalahgunakan kepercayaan itu, kamu tidak bertanggung jawab atas keputusannya." Dengan dukungan Arif, aku akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Edo dari pekerjaannya. Meski keputusan itu tidak mudah, aku tahu itu adalah yang terbaik untuk bisnis dan timku. Kebahagiaan sejati. 3 tahun setelah menikah, hidup kami semakin stabil. Aku dan Arif memutuskan untuk memulai keluarga kecil kami. Ketika aku akhirnya mengandung anak pertama kami, perasaan campur aduk memenuhi hatiku, antara bahagia, gugup, dan penuh harapan. Arif selalu ada di sisiku, memastikan aku merasa nyaman dan didukung. Ketika aku merasa takut atau cemas, dia selalu berhasil menenangkanku dengan kata-kata sederhana namun penuh makna. "Anak kita nanti akan memiliki ibu yang luar biasa," katanya suatu malam sambil memelukku. Aku tersenyum, merasa bahwa hidupku kini benar-benar lengkap.
Dengan pasangan yang penuh cinta, usaha yang terus berkembang, dan keluarga kecil yang sedang kami bangun, aku merasa menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini aku cari. Dan di setiap langkah perjalanan ini, aku tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan bagaimana semuanya dimulai, dari luka, perjuangan, hingga akhirnya menemukan cinta dan kedamaian. Kehidupan kami berubah sepenuhnya setelah kehadiran anak pertama kami, seorang bayi perempuan yang kami beri nama Amira. Kehadirannya seperti hadiah tak ternilai yang mengisi rumah kecil kami dengan tawa dan kebahagiaan. Namun, seperti semua orang tua baru, aku dan Arif menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan peran baru kami. Hari-hari awal bersama Amira. Hari pertama membawa Amira pulang ke rumah adalah salah satu momen paling berkesan dalam hidupku. Aku menggendongnya dengan hati-hati, seolah-olah dia adalah sesuatu yang rapuh. Arif, yang biasanya tenang, tampak cemas setiap kali Amira menangis. Kenapa dia menangis terus? Tanya Arif panik suatu malam ketika Amira terus merengek meskipun sudah disusui dan diganti popoknya. Aku hanya bisa tertawa kecil meski lelah. Itu bagian dari menjadi bayi. Mungkin dia hanya butuh merasa nyaman. Hari-hari awal itu penuh dengan tidur yang terganggu, belajar membaca kebutuhan Amira, dan menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Namun, setiap kali aku melihat wajah mungilnya tertidur dengan damai di pelukan Arif, semua kelelahan itu terasa hilang. Dia mirip kamu, kata Arif suatu malam sambil memandangi Amira. Aku tersenyum. Dan dia punya ketenanganmu. Semoga dia tumbuh menjadi gadis yang kuat. Tantangan dalam peran baru. Sebagai seorang ibu yang juga menjalankan bisnis, membagi waktu menjadi tantangan tersendiri. Aku harus memastikan bahwa sambal bahagia tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan waktu bersama keluarga. Suatu hari, aku merasa semuanya terlalu berat. Aku baru saja selesai memimpin rapat dengan tim pemasaran di salah satu cabang ketika telepon dari pengasuh Amira masuk. Bu, Amira demam, katanya. Aku langsung panik dan segera kembali ke rumah. Melihat Amira terbaring lemas dengan wajahnya yang merah membuatku merasa sangat bersalah. Haruskah aku berhenti bekerja? Tanyaku pada Arif malam itu setelah Amira mulai membaik. Dia memegang tanganku dengan lembut. Kamu tidak perlu memilih. Kita bisa menemukan cara untuk menyeimbangkan semuanya. Aku akan membantu lebih banyak, dan mungkin kita bisa mempercayakan lebih banyak tanggung jawab kepada tim kita. Dukungan Arif membuatku merasa lebih tenang. Kami memutuskan untuk mengatur ulang sistem kerja di bisnis kami, memberikan lebih banyak wewenang kepada manajer cabang, sehingga aku bisa lebih fokus pada keluarga. Konflik dengan Edo. Konflik baru muncul ketika Edo, mantan suamiku, kembali mencoba menghubungiku. Setelah diberhentikan dari pekerjaannya, dia sempat menghilang, tetapi kini dia muncul kembali dengan alasan ingin meminta maaf dan mencoba memperbaiki hubungan sebagai teman. Arif adalah orang yang sangat pengertian, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Apa dia benar-benar hanya ingin minta maaf? Atau ada agenda lain? Tanyanya suatu malam. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Tapi aku juga tidak ingin memberinya ruang untuk membuat masalah lagi. Ketika Edo datang ke salah satu cabang untuk menemuiku, aku merasa tegang. Dia tampak lebih kurus, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Aku hanya ingin bicara sebentar, katanya dengan nada pelan. Bicara tentang apa, Edo? Tanyaku tegas. Dia menghela napas panjang. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan. Aku kehilangan segalanya, termasuk kamu.
Aku hanya ingin meminta maaf atas semua yang kulakukan. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Edo, aku sudah memaafkanmu. Tapi itu bukan berarti aku bisa mempercayaimu lagi. Aku punya keluarga sekarang, dan aku tidak ingin masa lalu mengganggu hidupku lagi. Edo mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan kekecewaan. Setelah itu, dia tidak pernah muncul lagi, dan aku merasa lega karena bisa menyelesaikan situasi ini tanpa drama lebih lanjut. Menjadi orang tua yang tangguh. Amira tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Dia membawa kebahagiaan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Namun, menjadi orang tua juga berarti menghadapi kekhawatiran yang tidak pernah berakhir. Ketika Amira mulai masuk sekolah, aku dan Arif menghadapi tantangan baru. Suatu hari, Amira pulang dari sekolah dengan mata sembab. "Ada apa, sayang?" Tanyaku lembut. Dia memelukku erat sambil menangis. Teman-teman bilang aku tidak punya ayah yang baik. Hatiku terasa hancur mendengar itu. Rupanya, ada gosip tentang masa laluku yang sampai ke orang tua teman-teman Amira. Malam itu, aku dan Arif berbicara serius. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, kata Arif. Tapi kita bisa memastikan Amira tahu bahwa dia sangat dicintai. Aku setuju. Kami memutuskan untuk berbicara jujur kepada Amira, tentunya dengan bahasa yang sesuai usianya. Setiap orang punya cerita, Amira, kataku padanya sambil memegang tangannya. Tapi yang penting adalah kita selalu punya keluarga yang saling mendukung dan mencintai. Amira mendengarkan dengan mata penuh kepercayaan. Aku sayang ibu dan ayah, katanya akhirnya. Kebahagiaan sejati. Seiring berjalannya waktu, tantangan demi tantangan membuat keluarga kami semakin kuat. Aku dan Arif belajar bahwa menjadi orang tua bukan hanya tentang memberi kasih sayang, tetapi juga tentang menjadi teladan dalam menghadapi kehidupan. Kini, Amira tumbuh menjadi seorang remaja yang berani dan mandiri. Dia sering membantu di warung dan bahkan mulai belajar memasak sambal sendiri. Melihatnya, aku merasa bahwa segala perjuangan dan pengorbanan kami tidak sia-sia. Arif selalu mengatakan, hidup ini seperti sambal. Kadang pedas, kadang manis, tapi itulah yang membuatnya menarik. Dan aku tahu, bersama Arif dan Amira, hidupku telah menemukan rasa yang sempurna. Amira tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh semangat. Tapi seperti halnya setiap anak yang menginjak usia remaja, dia mulai menghadapi tantangan-tantangan baru dalam hidupnya. Sebagai orang tua, aku dan Arif harus belajar bagaimana mendampinginya tanpa membuatnya merasa tertekan atau kehilangan kebebasannya. Awal masa remaja. Ketika Amira berusia 13 tahun, aku mulai menyadari perubahan dalam sikapnya. Dia lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya, kadang terlihat murung, dan mulai lebih tertarik pada teman-temannya dibanding keluarga. "Bu, aku boleh ikut camping dengan teman-teman sekolah?" tanyanya suatu malam saat kami sedang makan malam bersama. Aku menatapnya dengan sedikit ragu. "Camping? Di mana dan siapa yang akan menemani?" Amira menghela napas. Ibu terlalu khawatir. "Ini acara sekolah, kok. Ada guru pendamping juga." Arif, yang selama ini lebih santai dalam menghadapi Amira, tersenyum kecil. "Mungkin ini waktu yang bagus buat dia belajar mandiri," katanya padaku. Aku akhirnya mengizinkan Amira ikut, meskipun aku tetap merasa cemas. Selama 3 hari camping itu, aku tidak berhenti memeriksa ponsel, menunggu kabar darinya. Ketika dia pulang dengan wajah ceria dan cerita-cerita seru tentang petualangannya, aku merasa lega sekaligus bangga melihatnya tumbuh menjadi anak yang berani dan mandiri.
Tantangan di sekolah. Namun, tidak semua pengalaman Amira di sekolah berjalan lancar. Suatu hari, dia pulang dengan wajah kesal dan langsung masuk ke kamarnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aku mengetuk pintu kamarnya pelan. "Amira, ada apa, sayang?" Dia membuka pintu sedikit, matanya tampak merah seperti habis menangis. Teman-teman di sekolah bilang aku sombong. Padahal aku cuma diam karena nggak tahu harus ngomong apa. Hatiku hancur mendengar itu. Sebagai ibu, aku tahu bahwa Amira adalah anak yang pemalu dan kadang-kadang sikap itu disalahartikan oleh orang lain. Kadang orang tidak mengerti kita sepenuhnya. "Amira," kataku sambil memeluknya. "Tapi itu bukan berarti kamu salah. Yang penting, kamu tetap jadi dirimu sendiri dan berusaha bersikap baik pada orang lain." Aku juga membicarakan masalah ini dengan Arif, dan kami sepakat untuk lebih sering mendiskusikan pengalaman-pengalaman sosial Amira, membantu memberinya kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Pergaulan dan media sosial. Ketika Amira mulai menggunakan media sosial, tantangan baru muncul. Dia sering membandingkan dirinya dengan orang lain yang dia lihat di dunia maya, gaya hidup, penampilan, bahkan keberhasilan teman-temannya. "Ibu, lihat ini," katanya suatu hari sambil menunjukkan foto seorang teman yang sedang liburan di luar negeri. "Kenapa aku nggak bisa seperti mereka?" Aku menatapnya dengan lembut. "Amira, apa yang kamu lihat di media sosial itu hanya sebagian kecil dari hidup seseorang. Mereka mungkin terlihat bahagia, tapi kamu tidak tahu apa yang sebenarnya mereka alami. Kamu punya banyak hal yang bisa disyukuri dalam hidupmu." Kami mulai menetapkan aturan tentang penggunaan media sosial, termasuk waktu layar yang dibatasi dan diskusi rutin tentang apa yang dia lihat di internet. Aku juga berusaha menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh jumlah, like, atau follower. Arif juga sering membantu Amira dengan caranya sendiri. Dia mengajaknya berkebun di akhir pekan atau membantu memasak di dapur. "Hidup itu tentang apa yang kamu lakukan, bukan apa yang orang lain lihat," katanya suatu hari pada Amira. Konflik persahabatan. Tantangan lain muncul ketika Amira berselisih dengan sahabatnya. Hubungan yang awalnya begitu dekat tiba-tiba menjadi renggang karena sebuah kesalahpahaman. "Mira nggak mau minta maaf duluan, Bu," katanya tegas. "Itu kan bukan salah aku." Aku memahami perasaannya, tapi aku juga tahu bahwa memaafkan adalah pelajaran penting dalam hidup. Kadang, meminta maaf lebih dulu bukan berarti kamu salah, tapi karena kamu menghargai hubungan itu lebih dari ego kamu sendiri. Amira terdiam lama, mencerna kata-kataku. Beberapa hari kemudian, dia memberanikan diri untuk berbicara dengan sahabatnya, dan aku bangga melihatnya belajar menyelesaikan konflik dengan cara yang dewasa. Perjalanan menemukan jati diri. Salah satu tantangan terbesar sebagai orang tua adalah membantu Amira menemukan jati dirinya. Dia pernah berkata kepadaku, "Bu, aku nggak tahu aku ini sebenarnya mau jadi apa. Semua orang di sekolah sudah tahu cita-cita mereka, tapi aku masih bingung." Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. "Kamu tidak harus tahu semuanya sekarang, Amira. Hidup adalah perjalanan untuk menemukan apa yang membuatmu bahagia. Nikmati prosesnya." Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendukung minat dan bakatnya. Ketika dia menunjukkan ketertarikan pada seni lukis, aku dan Arif membelikannya peralatan melukis. Hasilnya luar biasa. Amira memiliki bakat alami dalam menggambar. Kehangatan keluarga. Di tengah semua tantangan itu, aku dan Arif selalu berusaha menjaga kehangatan keluarga.
Kami rutin mengadakan malam keluarga di mana kami memasak bersama atau hanya berbicara tentang apa yang terjadi dalam hidup kami. Suatu malam, ketika kami sedang makan malam bersama, Amira berkata, aku bersyukur punya ayah dan ibu. Teman-teman di sekolah bilang aku beruntung punya keluarga yang selalu mendukung. Aku dan Arif saling berpandangan dengan senyum bahagia. Meski tidak sempurna, kami tahu bahwa kami telah membangun fondasi yang kokoh bagi Amira, sebuah keluarga yang penuh cinta dan dukungan. Amira kini menginjak usia 17 tahun, usia di mana berbagai pertanyaan tentang masa depan mulai memenuhi pikirannya. Sebagai orang tua, aku dan Arif terus mendampinginya, memberikan ruang untuknya mengeksplorasi impian tanpa tekanan. Aku masih nggak yakin, Bu, katanya suatu malam setelah makan malam. Apa aku harus melanjutkan seni lukis? Atau pilih sesuatu yang lebih aman, seperti jadi guru? Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Amira, hidup ini tentang keberanian untuk mencoba. Kalau seni adalah yang membuatmu bahagia, maka kejar itu. Ayah dan ibu akan selalu mendukung. Arif menimpali dengan candaan khasnya. Tapi kalau lukisanmu laku mahal, jangan lupa bayar royalti buat ayah yang selalu jadi modelmu. Amira tertawa, dan malam itu, suasana hangat keluarga kami kembali menjadi ruang di mana dia merasa aman untuk berbicara tentang segala keresahannya. Mendukung impian Amira. Amira akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studinya di jurusan seni rupa di universitas ternama. Keputusan itu datang setelah dia mengikuti kompetisi seni lukis tingkat nasional dan berhasil meraih juara kedua dengan karyanya yang bertema Cahaya dalam Gelap. Lukisan itu menggambarkan perjalanan hidupku, dari masa sulit bersama Edo hingga kebahagiaan yang kutemukan bersama Arif dan Amira. Aku ingin menceritakan kisah kita lewat seni, Bu, katanya setelah menerima penghargaan. Kisah tentang bagaimana cinta dan keluarga bisa membawa cahaya dalam kegelapan. Saat itu, aku tidak bisa menahan air mata. Aku bangga bukan hanya karena prestasinya, tetapi juga karena hatinya yang tulus dan penuh cinta. Tantangan baru dan keteguhan. Namun, perjalanan Amira di dunia seni tidak selalu mulus. Di tahun pertamanya sebagai mahasiswa, dia menghadapi kritik keras dari dosen yang mengatakan bahwa karyanya terlalu emosional dan kurang teknis. Amira pulang dengan wajah murung, membawa kanvasnya yang penuh coretan. Mungkin aku nggak cukup bagus, Bu. Mungkin aku nggak seharusnya ada di sini. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Amira, semua orang hebat pernah menghadapi kritik. Itu bukan berarti kamu gagal, tapi itu kesempatan untuk belajar dan berkembang. Arif menambahkan, kamu ingat, sambal yang paling enak itu harus melewati proses yang panjang, dihaluskan, diulek, dan dimasak dengan sabar. Begitu juga dengan perjalananmu. Jangan menyerah. Kata-kata kami memberinya semangat baru. Amira mulai mengambil kursus tambahan, bekerja lebih keras, dan akhirnya menghasilkan karya yang memukau. Salah satu karyanya bahkan dipamerkan di galeri seni lokal, membuatnya semakin percaya diri. Kehidupan baru yang bahagia. Beberapa tahun kemudian, Amira lulus dengan predikat cum laude. Hari wisuda adalah momen yang sangat emosional bagi kami semua. Melihatnya berdiri di atas panggung dengan toga dan senyuman lebar membuat aku menyadari betapa jauh perjalanan yang telah kami tempuh bersama. Kita berhasil, Bu, Ayah, katanya sambil memeluk kami. Setelah lulus, Amira memulai karir sebagai seniman profesional. Lukisannya mulai dikenal di berbagai pameran, dan dia bahkan membuka galeri seni kecil yang menjadi tempat bagi seniman muda untuk menampilkan karya mereka.
Arif dan aku merasa bangga melihatnya tumbuh menjadi wanita muda yang mandiri, berani, dan penuh cinta. Kami sering membantu di galerinya, mengingatkan kami pada masa-masa awal kami membangun Sambal Bahagia. Akhir yang bahagia. Kini, rumah kecil kami yang dulu penuh perjuangan telah berubah menjadi tempat yang penuh kebahagiaan. Sambal Bahagia berkembang menjadi usaha besar dengan banyak cabang, sementara Amira terus bersinar di dunia seni. Suatu malam, kami duduk bersama di halaman belakang rumah sambil menikmati teh hangat. Amira membawa selembar kanvas baru, menunjukkan sketsa keluarga kami. Aku ingin membuat lukisan ini sebagai hadiah untuk kalian, ya katanya. Karena ayah dan ibu adalah inspirasiku. Arif memeluknya, dan aku tidak bisa menahan air mata haru. Aku tahu, meskipun perjalanan hidup kami penuh liku, cinta dan dukungan keluarga telah membawa kami ke tempat ini. Tempat di mana kebahagiaan bukan hanya impian, tapi kenyataan. Lihat, Bu, kata Amira sambil menunjuk langit malam yang dipenuhi bintang. Seperti itulah hidup kita. Kadang gelap, tapi selalu ada cahaya kalau kita saling mendukung. Aku tersenyum dan menggenggam tangan mereka. Kita telah melewati semuanya bersama, dan itu membuat kita lebih kuat. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Malam itu, aku merasa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang perjalanan bersama orang-orang yang kita cintai. Tama.